Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nescin Seslamupasa dengan NIM 19000005059 dari kelas 6B Prodi PGSD Universitas Ahmad Dahlan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan dakwah tentang pemahaman Islam terkait pemanasan global di daerah saya, yaitu Simpang Pesak. Berikut videonya. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku dai yang bertugas untuk menyampaikan dakwah dengan judul pemahaman Islam terkait pemanasan global di rumah kita ini, Simpang Pesak. Para hadirin yang dirahmati Allah, di masa sekarang ini, pemanasan global bukan hanya sekedar pembahasan yang ringan, namun dampaknya kini sudah sangat bisa kita rasakan. Pemanasan global dan dampaknya yang luar biasa tadi pastinya sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bumi kita. Namun, sayangnya tanggapan dari kalangan masyarakat dan agamawan yang khususnya Islam kesan kurang responsif karena pemikiran tentang teologis mereka yang menganggap segala hal atau suatu keadaan yang terjadi sudah menjadi takdir atau jalan yang ditentukan Tuhan, lebih dikedepankan daripada pemahaman teoritis logis penyebab fenomena tersebut terjadi. Padahal, dalam pemahaman Islam, pesan moral terhadap fenomena kerusakan alam menjadi salah satu perhatian yang sangat besar, baik itu dalam Al-Quran, hadis, maupun doktrin ulama fikih. Nah, jadi pada dasarnya Islam kita ini menganggap fenomena alam tersebut, termasuk pemanasan global dan perubahan iklim, sebagai isu yang serius. Alam bukan hanya sekedar tempat manusia menjalani kehidupan, namun menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Kemudian, pemanasan global merupakan kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebab utamanya adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, yang kemudian melepaskan karbon dioksida dan gas-gas lainnya seperti metana, klor, belerang, dan lain sebagainya. Nah, pelepasan gas-gas tersebut telah menyebabkan munculnya fenomena yang disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, pemahaman masyarakat kita terhadap istilah rumah kaca bisa menjadi bahan ejekan tersendiri. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap efek rumah kaca adalah efek yang disebabkan karena adanya pembangunan bertingkat yang dikelilingi tembok dari bahan kaca. Pemahaman ini kemudian meninggalkan tanggapan bahwa bangunan perubahan sekarang tidak memiliki jendela karena rumah dengan kaca itu berpotensi menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Padahal yang sebenarnya bukan seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, Islam memandang alam dan seluruh isinya adalah sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya seluruh benda yang ada di langit dan di bumi, baik benda hidup maupun mati, bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Quran surat Al-Hadid ayat pertama. Uniknya, hampir seluruh proses kehidupan membutuhkan dan saling memperingati satu sama lain. Nah, jadi di bumi ini kehidupannya itu membentuk semacam mata rantai atau ekosistem yang saling bertergantungan satu sama lain, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Nah, secara sederhana, langit ibarat atap bangunan yang terdiri atas udara dan ruang angkasa yang dalam kekuasaan Allah mampu bertahan secara terus-menerus di atas permukaan bumi. Namun demikian, hadirin-hadirin sekalian, akibat kelalaian dan kecerobohan manusia dalam kehidupan, keteraturan dan keseimbangan tersebut menjadi rusak. Nah, untuk di tempat kita ini, khususnya juga di Simpang Pesak, kasusnya sama. Pemanasan global terjadi dikarenakan aktivitas pertambangan timah. Mengapa demikian? Karena lubang-lubang
yang dikeruk untuk pertimahan tadi sebenarnya mengeluarkan panas bumi dan gas-gas bumi serta mencemari lingkungan. Nah, dari hal tadi dapat dikatakan bahwa pemanasan global menjadi tak terhindarkan lagi di daerah kita ini. Kemudian juga perubahan iklim menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Sikap tidak peduli terhadap keseimbangan alam merupakan salah satu sikap dan sebab dari pemanasan global yang kemudian berpengaruh terhadap perubahan iklim. Nah, penilaian tersebut bisa dipahami dari penegasan firman Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka melihat sebagian langit gugur, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertindih-tindih. Quran Surat At-Tur ayat ke-44. Nah, hadirin sekalian, Islam sesungguhnya menawarkan banyak ajaran yang menempatkan alam secara terhormat dan mengajarkan kepada manusia untuk melestarikannya. Menurut Fazlur Ahmad, Al-Quran tidak semata-mata berbicara tentang hal-hal yang bersifat metafisis eskatologis, tetapi dia juga berbicara tentang alam semesta yang dihuni oleh manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan dan penggambaran pahala bagi siapapun yang mau melestarikan ekologi. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Barang siapa yang menanam sebuah pohon dan pohon itu berbuah, Allah akan memberikan pahala kepada orang itu sebanyak buah yang tumbuh dari pohon tersebut." Nah, dalam sejarah Islam, jadi tidak pernah ada ya bukti bahwa Islam merusak lingkungan, sekalipun dalam peperangan. Menurut Muhammad Imaduddin Abdul Rahim, peperangan yang berlangsung di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi, sebagaimana pertempuran yang pada abad-abad mutakhir. Tindakan memelihara kelestarian ekologi merupakan manifestasi perintah syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sejarah Islam, ketika perang pun khalifah seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab senantiasa memperingatkan kepada pasukannya untuk memelihara alam. Janganlah tebang pohon atau rambah tanaman, kecuali jika untuk digunakan atau dimakan. Dan janganlah membunuh binatang, kecuali untuk dimakan. Hormatilah dan lindungi semua rumah ibadah manapun. Serta jangan sekali-sekali mengusik mereka yang sedang beribadah menurut agama mereka masing-masing. Janganlah membunuh orang yang tidak bersenjata atau yang tidak terlibat langsung dalam peperangan. Nah, sejak Islam hadir di muka bumi ini, Islam sesungguhnya sangat peduli terhadap kelestarian alam. Nabi pernah mengajarkan konsep pelestarian alam, yakni hima dan ihyaul mawat. Hikmah atau kawasan hutan lindung adalah kawasan yang khusus dilindungi pemerintah atas dasar syariat guna melestarikan kehidupan liar dan hutan. Nabi Muhammad SAW pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai hima guna melindungi lembah, padang rumput, dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Ketika itu, lahan yang beliau lindungi luasnya sekitar 6 mil atau lebih dari 2049 hektar. Sementara konsep ihyatul ma'wat adalah usaha mengelola lahan yang masih belum bermanfaat menjadi berguna bagi manusia. Terkait dengan pelestarian ekologi, ada cerita menarik yang dapat dijadikan teladan bagi umat muslim. Nah, catatan sejarah Islam menyebutkan bahwa sesaat setelah Umar bin As menaklukkan Mesir, seekor burung merpati membuat sarang di atas tendanya. Padahal mereka akan segera berangkat meninggalkan Mesir. Sebenarnya, Umar bin As dapat memerintahkan para prajuritnya untuk membongkar tendanya. Namun, ia tidak melakukannya, sebab dia tidak ingin mengusik sang merpati yang sedang mengerami telurnya. Tenda itu pun ia tinggalkan. Tidak cukup dalam medan peperangan saja. Ajaran Islam akan pentingnya melestarikan alam dapat dilihat dalam ranah ibadah, yakni ibadah haji. Dalam ritual haji, orang yang sedang ihroni dilarang membunuh binatang dan mencabut pohon. Bahkan jika jamaah haji melanggar ketentuan tersebut, maka ia akan dikenai denda. Nah,
Melihat realitas doktrinal, historis, dan ritual di atas yang demikian kaya akan dimensi pelestarian ekologi, terpampang jelas ya bahwa Islam sungguhnya merupakan rahmatan lil alamin. Maka dari itu, sebagai umat muslim, hendaknya kita memiliki kesadaran akan lingkungan. Maka, yakinlah bahwa bukanlah perkara yang sulit bagi umat Islam untuk memulai dan mewartakan pentingnya pelestarian ekologi ke segenap penjuru dunia. Namun kalangan umat Islam saja tidak cukup. Semua manusia di dunia ini, apapun agamanya dan negaranya, termasuk negara-negara kapitalis industrialis yang banyak menyumbang emisi gas karbon dioksida yang memicu global warming, bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kelestarian ekologi. Dengan demikian, pemanasan global di muka bumi ini bisa dihentikan. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung materi. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.